Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal akhirati wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu di platform digital ini dan juga bersama-sama saling menasihati dalam kebenaran. Dan juga salawat serta salam yang ditujukan kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dan memberikan kita syafaat dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu adilul Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini terdapat makna dalam ayat ini, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita manusia dan juga jin untuk selalu beribadah kepadanya. Maka sebagai manusia tentunya tugas kita adalah untuk beribadah dan juga menyembah dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak bisa naif bahwa di saat kita beribadah ada juga orang-orang yang juga tidak melaksanakan ibadah yang sama dengan kita. Dan juga ada orang yang melakukan keburukan, yang mana kalau kita mendapati orang-orang yang tidak beribadah sedangkan kita beribadah, maka hati kita akan terbesit yang namanya bangga diri, yang namanya tinggi hati, yang namanya merasa baik, yang namanya merasa hebat dengan ibadahnya. Maka Allah pun juga memberikan solusi untuk masalah yang kita hadapi, masalah yaitu bangga diri, masalah tinggi hati, masalah sombong. Allah memberikan solusi, yaitu dengan sifat apa? Sifat tawadu, sifat rendah hati, yang mana dengan sifat ini insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya bangga diri, yang namanya ujub. Oleh karena itu, izinkanlah saya di sini untuk memberikan suatu kisah tentang seorang murid dan seorang gurunya. Pada suatu masa di Timur Tengah, ada seorang murid dan juga guru. Sang murid ini telah berguru kepada syekhnya selama bertahun-tahun, dan dia telah mendapatkan ilmu fikih dan juga ilmu-ilmu tentang Islam yang lainnya. Maka di penghujung dia belajar kepada syekhnya. Sang guru memberikan satu tugas terakhir, final test kepada muridnya, yaitu sang guru berkata, "Wahai murid, pergilah ke kota dan carilah orang yang lebih buruk daripada kamu." Maka sang murid setelah mendengar hal tersebut, dia bergegas ke kota. Dan saat dia pertama mencari orang yang lebih buruk daripada dirinya, dia bertemu dengan seorang yang ahli ibadah, seorang yang ibadahnya rajin. Dia rajin sholat sunnah, rajin beramal, dan juga rajin membantu orang lain. Maka sang murid ini dalam hatinya berkata, tidak mungkin dia lebih buruk daripada aku, dia pasti lebih baik, karena dia rajin ibadah dan juga rajin menjalankan sholat yang lainnya. Maka dia tidak menemukan orang yang lebih buruk daripada dirinya. Setelah itu sang murid pun bertemu dengan seorang yang biasa-biasa saja, seorang yang hanya menjalankan rukun Islam saja. Maka karena sang murid telah belajar dan sang murid telah melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, maka dia pun berkata dalam hatinya, wah, orang ini lebih buruk daripada aku, karena dia cuma sholat 5 waktu saja, karena dia cuma puasa saja dan tidak melakukan amal yang lainnya. Tapi hatinya memberontak dan dia berkata, apakah kau yakin bahwa engkau lebih baik daripada dirinya? Tentu tidak, karena tidak ada jaminan bahwa orang yang berilmu tinggi, orang yang mempunyai pengetahuan banyak, orang yang ibadahnya rajin, itu lebih baik daripada orang yang biasa-biasa saja. Karena takdir Allah hanya Allah yang tahu. Dan setelah dia memikirkan tentang hal itu, dia bergegas lagi dan memutuskan bahwa orang yang biasa-biasa saja itu ternyata lebih baik daripada dirinya. Dan akhirnya pun dia bertemu dengan seorang yang ahli maksiat. Dalam hatinya dia berkata bahwa, wah, orang yang ahli maksiat nih, tentu saja dia lebih buruk daripada aku, pasti lebih buruk karena dia ahli maksiat. Namun batinnya sekali lagi memberontak bahwa, apa kau yakin orang yang ahli maksiat ini benar-benar lebih buruk daripada kamu? Bahwa apa kamu yakin bahwa setelah meninggal orang yang ahli maksiat ini akan masuk neraka dan kamu akan masuk surga? Apa kamu yakin?
Apakah kamu punya indera keenam yang bisa menentukan hal tersebut? Tentu tidak kan. Bahwa apakah kamu Tuhan? Apakah kamu Allah? Tentu tidak. Maka dia sekali lagi membuat keputusan bahwa orang yang bermaksiat tersebut, orang yang ahli maksiat tersebut, dia lebih baik daripada si murid tersebut. Setelah dia tidak menemukan orang-orang yang lebih buruk daripada dirinya, maka dia pun bertemu dengan seekor anjing. Seekor anjing, seekor hewan yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dia bertemu dengan seekor anjing dan dia berpikir bahwa oh, ada anjing ini aku pasti lebih baik daripada dia, dan pasti si anjing ini lebih buruk daripada aku, karena si anjing ini tidak punya akal. Maka dia pun berpikir bahwa si anjing ini lebih buruk daripada si murid, daripada dia. Namun hatinya memberontak. Apakah kau yakin bahwa jikalau si anjing ini mati, maka dia hanya akan menjadi tanah dan tidak akan mendapatkan surga atau neraka? Tapi jika kau mati, maka kau akan mendapatkan kemungkinan untuk masuk ke neraka, karena kita bukan sahabat dari Rasulullah, kita bukan sahabat yang dijamin surga. Maka tidak ada jaminan bahwa kita akan masuk ke surga, tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan masuk ke neraka. Maka setelah tahu akan hal tersebut, setelah ingat akan ilmu tersebut, si pemuda ini memutuskan bahwa seekor anjing ini lebih baik daripada dirinya. Dan setelah pencarian yang panjang dan dia tidak menemukan orang yang lebih baik daripada dirinya, sang pemuda pun kembali ke gurunya. Dan singkat cerita, sang guru meluluskan sang pemuda tersebut, dan juga pemuda tersebut menjalani kehidupannya dengan baik. Maka dari kisah tersebut kita dapat mengambil sebuah amanah, yaitu tawadu itu lebih besar daripada ilmu. Tawadu itu lebih besar daripada harta. Dan tawadu inilah yang akan insya Allah menjaga kita untuk tetap beristiqomah, untuk tetap beribadah, dan untuk tetap berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perspektif kita bukan perspektif Tuhan, kita bukan Tuhan. Maka kita tidak bisa menjudge orang lain, menghakimi orang lain seakan-akan orang itu lebih buruk dari kita. Hanya dengan ibadah kita, hanya dengan ilmu kita tidak bisa menganggap orang lain lebih buruk daripada kita. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.